Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, karena beberapa orang ada yang request saya lanjutin ya materi tentang defensive driving. Bagi kawan-kawan yang belum pernah tahu apa itu defensive driving, itu adalah salah satu nama kursus ya, yaitu bagaimana cara berkendara, entah itu pakai mobil ataupun sepeda motor, agar kita bisa menghindarkan dari kecelakaan. Nah, itulah intinya ya. Baik, materi kali ini adalah tentang penggunaan spion dan mengenali blind spot ya, kawan-kawan. Nah, spion itu biasanya nih ya, kalau mobil itu ada 3 ya. Yang pertama di sini 1, kemudian di sebelah kiri 1, kemudian di sebelah kanan 1. Nah, kalau mobilnya itu mobil box ya, mungkin di sini jadi nggak berguna lagi ya. Jadi saya sendiri hampir nggak pernah mengendarai semacam mobil box. Pernah sih mungkin sekali ya. Jadi rasanya emang nggak enak kalau nggak bisa lihat ke belakang ya, kawan-kawan. Makanya ini sangat penting ya. Jadi spion itu sebaiknya ya kita atur dulu posisi-posisinya sebelum kita mulai berkendara, agar apa? Kita bisa melihat sisi belakang kita ya. Jadi kita itu kalau ingin menghindarkan kecelakaan, kawan-kawan, bukan hanya lihat ke depan ya, kita juga perlu lihat samping kiri, samping kanan, lalu belakang juga. Karena apa? Kadang-kadang kita mau ngerem atau mau belok kanan atau belok kiri, kita harus memperhatikan kendaraan di belakang kita ya. Kalau enggak, bisa-bisa kita ketika belok kanan, kita nggak tahu di sebelah kanan kita ada kendaraan lain ya. Jadi kita terlibat kecelakaan akhirnya. Nah, ngomong-ngomong tentang spion ya, kawan-kawan, nanti saya kasih tahu ya. Di sini nih spion itu biasanya bisa dijeglekkan kayak gini ya. Apa ini, di flip lah, di flip kayak gini. Nanti fungsinya apa nanti akan saya jelaskan. Nah, yang pertama saya akan membicarakan tentang blind spot dulu. Apa itu blind spot? Blind spot itu adalah area-area yang mana kita nggak bisa ngelihat melalui spion ya, kawan-kawan. Jadi ini saya teringat ya, ketika dulu saya pernah belajar nyetir awal-awal, itu yang ngajarin saya itu siapa ya, Mas Di namanya ya. Beliau ini waktu itu memang kerjanya waktu itu selain kuliah beliau juga sopir gitu ya, kemudian beliau jadi dosen. Beliau udah ngajarin saya, terima kasih ya Pak Di atau Mas Di yang dulu ngajarin saya. Jadi gini, dulu waktu saya belajar nyetir itu saya pernah ditegur ya. Jadi gini ceritanya kan, saya mau belok kiri waktu itu, mau belok kiri, terus saya noleh ke belakang. Nah, saya noleh seperti ini, saya lihat, saya dimarahin, bukan dimarahin, maksudnya dibilangin lah bahwa ini ada spion, ngapain noleh lagi gitu. Oh gitu ya, akhirnya saya mulai membiasakan diri melihat spion. Nah, ternyata kawan-kawan ya, apa yang dibilang Mas Di tadi itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Ternyata ngelihat langsung dengan mata tanpa lewat spion itu ternyata sangat penting ya. Kenapa? Karena ini ya, spion itu tidak bisa melihat seluas mata kita langsung ya. Kawan-kawan bayangin ya, sekarang ini sengaja di belakang, bukan ya, di sebelah kanan saya itu saya pasangkan tempat sampah ya. Jadi tempat sampah ini seolah-olah sepeda motor atau kendaraan lain atau mobil yang berada di samping kita. Kita coba perhatikan, kelihatan nggak tempat sampah itu kalau kita lihat dari spion, perhatikan ya. Nah, sekarang perhatikan ya, anggaplah ini saya misalkan lagi nyetir ya. Saya lihat ke depan, saya lihat di spion sana ya. Kemudian saya lihat spion kanan. Nah, perhatikan. Nah, saya niatnya mau belok kanan ini. Saya lihat kan kosong ya, kawan-kawan, nggak ada kelihatan kendaraan lain gitu ya. Akhirnya saya memutuskan belok kanan. Nah, apa yang terjadi? Coba kawan-kawan saya ajak lihat langsung ke samping kanan ya. Loh, ternyata di samping kanan saya itu ada tempat sampah, kawan-kawan, yang tinggi ya, perhatikan tuh, no, sebelah sana. Nah, kawan-kawan perhatikan ya. Tadi itu kalau saya hanya mengandalkan spion ya sebelah kanan, saya itu nggak bisa ngelihat tempat sampah ya, yang mana kita andaikan dia sepeda motor ataupun mobil lain ya.
Sehingga kalau kemudian saya memutuskan untuk belok kanan, ya, anggaplah saya lagi jalan, saya lihat spion kosong, lalu saya belok kanan, maka bisa-bisa saya tabrakan dengan mobil atau sepeda motor di sebelah kanan saya, ya. Makanya itu yang dinamakan blind spot, ya. Blind spot itu adalah area yang tidak bisa kita lihat melalui spion, ya. Jadi blind spot itu kalau digambarkan secara grafis itu seperti ini, kawan-kawan, perhatikan ya. Nah, ini area yang tidak bisa dilihat melalui spion. Nah, sekarang kawan-kawan udah tahu ya blind spot itu seperti apa. Sehingga lain kali kalau kawan-kawan memutuskan mau belok kanan, ya, tolong jangan hanya mengandalkan spion. Sejenak menolehlah ke kanan atau ke kiri kemana kita mau belok, ya. Perhatikan apakah ada kendaraan di situ. Jadi misalkan saya mau belok kiri nih, ya, mau belok kiri kayak gini kan, nyetir mau belok kiri, nah kayak gini, saya lihat spion, kemudian saya noleh juga, nah ke sana kita lihat jendela, ya, kemudian baru kita memutuskan untuk belok seperti itu. Nah, untuk mengatasi blind spot itu ya kawan-kawan, sebetulnya produsen-produsen aksesoris mobil itu juga memproduksi spion-spion modifikasi, ya, yaitu seperti contohnya yang di sebelah sini, ya, itu ada yang diproduksi panjang, ya, kemudian agak melengkung sehingga dia bisa menjangkau pandangan ke samping kiri dan samping kanan, ya, sehingga kita nggak perlu noleh lagi. Namun untuk orang yang nggak terbiasa itu agak membingungkan, karena saya pernah mencobanya dan agak bingung karena memang belum terbiasa aja sih gitu ya. Kemudian di samping itu ada juga untuk spion yang luar, ya, sebelah kiri dan sebelah kanan itu juga dijual spion tambahan kecil-kecil, ya, ada yang digantung di bawahnya atau diletakkan di atasnya. Nah, seperti itu untuk mengatasi blind spot, ya. Jadi spion-spion kecil tadi itu diarahkan ke arah blind spot, ya. Kemudian mobil-mobil yang canggih, ya, mungkin untuk mobil kayak Tesla kayak gitu dilengkapi dengan kamera-kamera. Nah, itu saya belum bisa ngomong, ya, karena saya sendiri belum pernah mencoba, ya. Tesla sendiri memiliki beberapa kamera, ya, ada yang ke depan, ke belakang, ke samping gitu ya. Jadi itu ya kan. Jadi untuk kita yang belum punya alat-alat yang untuk mengatasi blind spot, caranya ya seperti tadi. Kalau mau belok kiri, selain lihat spion, toleh juga ke kiri. Kalau mau belok kanan, lihat spion, toleh juga ke kanan, ya. Nah, kemudian tentang spion tengah ini yang bisa di flip ke atas seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi seperti ini kawan-kawan. Coba ya, kalau kita pandang dari arah saya, perhatikan ya kawan-kawan. Ini kalau saya lihat spion kan saya bisa lihat ke belakang, ya. Nah, untuk mobil-mobil yang rendah ya kawan-kawan, seperti mobil saya ini Honda Brio, ya. Kalau malam hari seringkali kita ini terganggu oleh mobil-mobil seperti SUV, ya, yang tinggi-tinggi itu, sehingga lampunya itu menyorot ke spion ini lalu memantul ke mata kita. Nah, itu cukup mengganggu. Akhirnya apa? Yang saya lakukan biasanya saya akan flipkan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kawan-kawan bisa lihat ya bahwa dengan cara seperti ini saya masih bisa lihat ke arah belakang. Kawan-kawan perhatikan di situ ada cahaya putih itu, ya. Itu adalah cahaya pantulan dari kamera di belakang saya. Nah, begitu pula kalau malam hari cahaya-cahaya lampu dari mobil-mobil di belakang kita itu bisa terlihat, ya, tapi nggak menyilaukan mata. Tapi ini pun tergantung ke kawan-kawan, ya. Kalau kawan-kawan merasa nggak nyaman karena kurang terang, ya, maka balikin aja seperti ini, ya. Oke, itu aja ya kawan-kawan untuk defensive driving kali ini. Kalau kawan-kawan suka, tulis di kolom komentar. Nanti masih ada mungkin 1 atau 2 lagi ya lanjutannya yang bisa saya sharing. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.